Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala alaihi salatu wassalam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Akhwati fillah, kita bertemu kembali di pagi hari ini atas izin dan barokah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita syukuri nikmat-nikmat yang Allah curah limpahkan kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu ikuti sunnah-sunnahnya. Kita berusaha melanjutkan estafet perjuangan dan dakwahnya, dan kita selalu berharap syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Tadi MC-nya saya tanya sampai di mana, malah dimulai sampai rukun sholat ya, beres ya, halaman 136 rukun-rukun sholat. Akhwati fillah, setelah kita membahas syarat-syarat sahnya sholat, baik itu bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, berdiri bagi yang mampu, menunggu masuknya waktu sholat, dan kemarin terakhir kita membahas waktu-waktu sholat fardu, tanda-tandanya dan seterusnya. Maka pagi ini kita akan mengkaji tentang rukun-rukun sholatnya. Yang pertama di antara rukun sholat adalah niat. Niat itu tempatnya di dalam hati, yang isinya al-qasdu ila fi'li syai', menyengaja untuk mengerjakan sesuatu. Kalau niat sholat berarti harus ada unsur kesadaran dan kesengajaan untuk mengerjakan sholat. Sadar dan sengaja mengerjakan sholat. Dalam rinciannya, nanti kalau terkait dengan sholat fardu, maka harus diposisikan sholatnya itu fardu, diingat nama sholatnya apa, kemudian posisinya imam atau makmum, atau sendirian, kemudian lillahi ta'ala. Ini poin-poin atau anasir kalau kita ingin menegakkan niat. Dalam kaitan dengan kewajiban niat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu dianggap sah tidaknya tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niati. Kalau ada orang sholat niatnya lillahi ta'ala, ya dia dapat pahala. Tapi kalau niatnya riya, ingin dipuji, dilihat manusia, maka dia pun mendapatkan itu. Mungkin orang memujinya, mungkin orang melihatnya, dan mungkin takjub. Hanya dapat itu, maksudnya itu. Itu makna wa innama likulli imri'in ma nawa. Sementara di akhirat dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah berani memposisikan makhluk sejajar dengan Sang Khalik. Saat orang melakukan riya, itu sebenarnya dia sedang mensejajarkan makhluk dengan Sang Khalik. Karena ibadah itu mestinya hanya diniati, ditujukan semata untuk Allah, tapi dia berani ya berharap atau menunggu pandangan manusia, mengharap penilaian makhluk. Maka di posisi itu Allah Subhanahu wa taala sangat cemburu sekali. Maka berkali-kali saya ingatkan, kalau ibadah
yang bersifat ukhrawiyah, maka orientasinya harus ukhrawi. Motivasinya itu pahala saja. Ihtisab saja itu. Berharap pahala kepada Allah. Jangan ada orientasi duniawi. Ya, jangan ada orientasi duniawi. Adapun nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus duniawi itu fadlun min Allah saja. Itu karunia Allah. Tapi jangan jadikan itu sebagai orientasi. Umpamanya ya, jenengan rajin sholat biar rezekinya lancar. Niat begitu itu keliru, salah itu. Sholat ya sudah, jenengan niati ibadah lillahi ta'ala. Berharap pahala dari Allah saja, balasan akhirat saja. Jangan diniati untuk dunia, karena ketika jenengan sholat, bahkan sebelum sholat, bahkan sebelum bisa melakukan apa-apa, saat jenengan masih berada di rahim ibu jenengan, itu jenengan sudah disuplai rezeki oleh Allah tanpa usaha, tanpa ibadah, tanpa ada kompensasi apapun dari jenengan. Maka jangan pernah kemudian kita meletakkan ibadah itu sebagai alat transaksi kepada Allah. Sedekah umpamanya, jangan diniati agar rezekinya lancar, diganti nanti dengan balasan duniawi berlipat-lipat. Itu model ceramahnya Ustadz Yusuf ya, Ustadz Yusuf Mansur. Itu model ceramah yang dari dulu saya kritik, karena membawa mindset orang kepada tujuan-tujuan duniawi untuk ibadah yang sifatnya ukhrawi. Ya, jangan salah faham ketika baca ayat Quran itu. Cek tafsirnya itu. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sedekah satu dilipat gandakan menjadi 700. Itu kelipatan pahala. Jangan diniati kelipatan ganti dunia itu. Rendah sekali itu niat kayak gitu. Itu sangat rendah. Dalam ilmu tasawuf itu paling rendah niat kayak gitu. Itu serendah-rendahnya motivasi. Maka berkali-kali orang akan kecewa karena dia sudah merasa sedekah kok nggak diganti-ganti sama Allah. Komplainlah dia sama ustadznya. Ya salah ustadznya, ngapain ngasih motivasi begitu? Yang keliru ya ustadznya, namanya orang awam kan ngikuti ustadznya, ngikuti tokohnya kan. Maka tokohnya itu harus betul-betul paham tentang ilmu akhirat. Kalau tidak ngerti ilmu akhirat tuh nggak usah jadi ustadz itu. Menanggalkan surban saja. Ya. Memang ustadz itu dididik untuk mengenalkan manusia pada akhirat. Dunia tuh remeh aja lah tuh, secukupnya aja itu. Dan kita sudah diberikan Allah kecukupan sebelum ibadah itu, bahkan nggak ada kekurangan sama sekali. Maka ibadah itu kalau jenengan mau niati selain daripada tadi pahala di akhirat, niati itu sebagai bentuk syukur jenengan kepada Allah karena jenengan sudah diberikan berbagai macam nikmat. Jadi sholat itu ekspresi kesyukuran, itu bentuk syukur jenengan kepada Allah. Maka nanti berdirinya terasa nikmat, rukuknya nikmat, sujudnya nikmat, panjang bacaan imam itu pun akan nikmat. Karena itu bentuk syukur, ekspresi cinta, mahabbah kepada Allah itu. Maka berangkat ke masjidnya pun dengan wajah yang berseri-seri, seneng, ya, bahagia. Tapi kalau diniati duniawi itu, jenengan akan berkali-kali nanti keliru, salah. Rajin sholat duha biar rezekinya lancar. Gitu. Yo kalau dikasih kelancaran rezeki itu bonus, sekali lagi bonus itu. Karena jenengan sudah diberikan rezeki oleh Allah yang seringkali, mohon maaf, jenengan gak sadari sehingga tidak jenengan syukuri. Pandang tubuh jenengan ketika pagi hari di depan cermin itu, seluruh anggota tubuh jenengan yang tampak, yang tersembunyi itu rezeki dari Allah. Tapi berapa kali jenengan mengatakan, ya Allah terima kasih engkau telah memberikan aku jari jemari yang setiap ruasnya bisa aku tekuk dengan normal. Berapa kali? Ya Allah terima kasih engkau sudah memberikan aku pori-pori yang bisa dengannya aku mengeluarkan keringat sehingga tubuhku menjadi sehat. Pernah jenengan begitu? Batin aja tidak pernah.
Betul, Mbah? Belum nanti mata, belum nanti hidung, belum nanti lidah, belum nanti gigi. Ya Allah, terlalu banyak rezeki itu. Cuma memang manusia itu betul kata Allah, kafuro, manusia itu banyak kufurnya. Terlalu sering kufur itu. Makanya ketika dia ibadah pun diniati bentuk rezeki, itu kan kebangetan itu. Lupa itu loh kalau dia itu sudah diberikan suplai rezeki yang tidak terhingga. Oksigen ini gratis, jenengan nggak beli yuk. Coba sekali aja jenengan tutup hidung 1 menit aja. Jangan menghirup oksigen. Dalam sehari jenengan hitung, jenengan coba browsing. Berapa helaan nafas dalam 1 hari 1 malam? Jenengan browsing di internet. Nanti jenengan akan tahu berapa mili, berapa liter, kalau bahasa udara itu apa? Yang jenengan hirup itu secara gratis. Belum alat yang dipakai untuk menghirup, mulai dari lubang hidung sampai paru-paru, salurannya itu jenengan dipinjami gratis. Gak nyewa, jenengan gak pernah bayar Allah itu. Maka seandainya ibadah jenengan pun jenengan niati untuk mengganti ya, menjadi kompensasi nikmat itu pun jenengan masih kualat itu. Nah, pagi-pagi langsung tak unek-unek aja jenengan. Ben. Anak ora dituduhke ngono gak ngerti syukur itu kan. Lah gitu. Itu saluran itu mahalnya, naudzubillah, itu benar, Bu. Dari mulai rongga hidung itu. Ya kemarin yang kena Covid ya rasakan itu. Gak iso napas. Ya Allah, gitu. Nah, makanya kalau kita beribadah itu diniati pahala akhirat. Maka nanti ketika jenengan pun di akhirat seandainya, mohon maaf ya, ini kan seandainya saja. Allah nggak memberikan jenengan pahala pun jenengan tidak akan mungkin protes karena sudah terlalu banyak rezeki yang Allah berikan. Duh, ya Allah kan saya sudah sholat kok nggak ada pahalanya. Tak genti rezekimu gitu. Malah kurang gue. Minus gue rezekimu gue. Kamu nggak punya pahala sama sekali, tapi karena kamu beriman kamu layak masuk surga, sono, masuk surga sono. Tanpa pahala amal loh. Coba itu. Makanya orang harus sering-sering batin, ngangen-ngangen gitu. Itu namanya mudzakarah. Murojaah nafsiyah, evaluasi diri. Nah, di akhir tahun mestinya kita itu banyak seperti itu, jangan malah pesta pora. Ya, malah hura-hura. Harusnya banyak evaluasi diri itu. Ternyata kita ini belum benar-benar menjadi hamba yang bersyukur. Ya belum nak tak ungkit lagi itu. Syukur jenengan karena punya suami. Nggih, maka suami itu digandakan. Badannya digemukkan maksudnya. Jangan sampai kurus. Jenengan masak itu yang enak. Jangan masak itu sambil marah, nguleknya sampai nyiprat kemana-mana itu. Dinikmati loh, masak itu sebagai perjuangan untuk mewujudkan cinta itu. Tumbas, ya Allah, wajar kalau suami itu naksir sama yang punya warung. Ya masa orang lain. Kurang perjuangannya itu. Nanti pahala dibagi berdua sama yang punya warung itu. Jenengan nanti berbagi pahala sama yang masak. Sudah tua Bu, malah rugi nih jenengan saingannya sama yang tua. Rugi nak yang punya warung cantik jadi saingan itu kompetitor yang sejajar itu. Nah udah tua kan malah jenengan kalah itu. Enggak level. Ini iqamatun niyah ya, menegakkan niat. Dan itu persoalan yang sebenarnya paling inti dalam semua ibadah. Paling inti. Rata-rata orang kalau ngaji fikih itu yang dikaji itu kaifiyat bukan niat. Maka kalau ingin mendalami bab ini, rukun yang pertama ini nanti jenengan membuka kitab-kitab tasawuf. Itu saran. Kitab Ihya umpamanya. Jenengan buka itu bagaimana Imam Ghazali menjelaskan persoalan dan posisi niat itu. Agar orientasi ibadah kita itu benar. Soal sedekah tadi aja.
Itu kalau yang diajarkan Imam Ghazali itu yang berterima kasih bukan yang diberi, tapi yang memberi. Itu levelnya orang tasawuf. Yang memberi itu berterima kasih karena masih ada orang mau dititipi duit untuk ditransfer ke akhirat. Maka kalau ada jamaah itu titip saya, betul-betul saya menemukan ada yang berterima kasih ke saya itu. Jamaah saya itu. Matur nuwun Pak Ustadz sudah mau saya titipi infak. Masya Allah ini ihya betul itu. Itu muridnya Ihya Ulumuddin. Nah kita selama ini kan karena kita yang memberi kita merasa yang berjasa toh. Akhirnya ketika orang tidak berterima kasih atau kurang berterima kasih kita mangkel kan. Akhirnya kita mengungkit toh. Itu belum levelnya Ihya itu. Itu rendah masih. Derajat spiritualnya rendah masih. Itu kita semua lah. Asem ya. Lek fasih no asem tenan. Mesti kai ora matur nuwun. Ya kan? Itu kita, itu ya kita itu levelnya itu di bawah ihya. Ya, maka niat pun begitu. Sampai Rasul mengatakan niyatul mu'min ablaghu min amalihi. Sebenarnya niat seorang mukmin itu lebih dahsyat, lebih berat, lebih baik daripada amalnya. Maka dengan sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, kalau dibanding dengan pahala niat jenengan sholat itu lebih besar pahala niat. Pahala niat itu lebih besar timbangannya daripada pahala sholatnya itu. Itu maksudnya innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Rasul tidak mengatakan innamal a'malu bil kaifiyat. Bukan tata cara itu tidak penting, penting tata cara itu. Sifatus sholah itu penting. Bagaimana Nabi mempraktekkan sholat itu penting. Ketika Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, itu kan ada ru'yah yang sifatnya lahiriyah. Ada yang ru'yah sifatnya batiniyah. Penglihatan lahiriah itu ya yang tampak dalam pandangan sahabat. Mulai dari takbir, berdiri, ruku, sujud yang berupa gerakan itu. Tapi ru'yah batiniyahnya, bagaimana Rasul menegakkan niatnya, itu jarang dikaji orang. Ya, kaifiatnya suruh mengikuti baginda, niatnya pun disuruh meniru baginda. Itu persoalannya tuh. Maka nanti kalau jenengan punya niatan yang benar dalam menegakkan sholat, itu ciri amalnya, amal apa saja lah tidak hanya sholat. Itu ciri amalnya istiqomah. Asal niatnya benar mesti istiqomah. Kalau istiqomah itu tandanya diterima. Ngaji pun begitu. Ngaji itu tidak terpengaruh jumlah temannya oke positif, enggak penting. Enggak penting. Saya pun begitu. Saya mendidik diri saya itu untuk tidak baperan ya, enggak ngambekan. Aku pernah ngajar gorong 5 Bu. Kemarin ketika Jumat pas di Truno itu di Baitus Syifa, hujan deres yang datang 5 orang. Itu yang 3 ngantuk. Orang nganyel ke itu. Tapi tetap semangat Bu, itu 45 itu. Wis terlatih kok. 5 saya telu ngantuk kan ya. Wes balang sendal ya. Ngoten niku nasibnya Ustadz itu Bu. Wis cueki jamaah Gus. Mungkin karena suara Ustadz itu terlalu merdu itu. Sudah mendapatkan pujian dari Bu Sri Mulyani. Suara Ustadznya merdu tadi. Belum tahu dia. Itu ya dinamika. Tapi kalau niatnya benar, tidak akan ngambek, tidak akan mutung, istiqomah itu. Jadi kan ngaji pun begitulah. Ngaji itu begitu. Ngaji itu kalau sehari 2 hari sekali 2 kali itu gampang. Tapi kalau bernafas panjang sampai dipanggil Allah jenengan masih duduk di majelis, itu susah. Tidak semua orang bisa itu. Ya. Makanya beliau yang sudah sepuh itu sampai ke sini terus, ya, Masya Allah. Jangan kalah itu, jangan sama saya. Saya nggak mengatakan beliau sepuh usia itu, semangatnya anak muda itu. Ya, semangatnya anak muda. Ada yang muda semangatnya tua. Buktinya apa? Bersandar terus di dinding. Lu kalah sama beliau tuh, liatin tuh. Oh gak lendetan blas kok. Jenenge sik nom-nom lendetan, ya Allah.
Mes stomatul kubra tenan wes. Wes. Ora kumanan to. Mriki Mbah mriki lho terus sewa. Khusus bagi jenengan. Oh mboten cetha. Jelas ya? Itu niat. Yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbir untuk memulai sholat. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena takbir ini setelah diucapkan itu menjadikan perkara-perkara yang sebelumnya halal dilakukan menjadi haram dilakukan. Itu seperti ihram ketika jenengan haji atau umrah. Yang sebelumnya boleh menjadi tidak boleh. Ihram, kalau jenengan umrah, jenengan niat, terus jenengan mengenakan pakaian ihram, itu kan disebut jenengan sedang ihram. Yang tadi boleh, sekarang tidak boleh. Takbiratul ihram pun begitu. Ada hal-hal yang tadi boleh jenengan lakukan, tapi setelah takbiratul ihram menjadi tidak boleh dilakukan. Contoh berbicara, ngobrol dengan temannya itu tidak boleh. Paling tujuannya baik. Ada temannya ngobrol terus jenengan bilang, ojo ngobrol kan. Itu tetap aja jenengan keliru. Iku padha ngobrol aja ngene. Ya, engko ae nek rampung salat engko dibahas meneh. Padha ae jenengan lagi salat. Itu contoh. Atau makan. Ya. Dulu atau sebelum takbiratul ihram boleh jenengan makan, tapi setelah takbiratul ihram enggak boleh. Kalau ngemut permen bagaimana Pak Ustadz? Kan itu enggak makan itu. Ya sami mawon itu. Ada pertanyaan jamaah itu, Ustadz boleh enggak saya ngemut permen pelega tenggorokan? Karena kalau saya enggak ngemut permen, saya tidak bisa baca sama sekali karena batuk terus. Terus jenengan tuker tambah mau tenggorokane Pak. Ya enggak boleh, tetap enggak boleh. Diusahakan tetap enggak ngemut permen, berusaha membaca semampunya. Kalau betul-betul enggak bisa ya sudah. Jenengan ini makmum ini aja apa rubuh gedang aja wis. Terus pokoknya ngikuti imam aja, bismillah lah. Karena enggak bisa baca ya dibatin. Ya, jangan sampai ngemut permen ya. Termasuk sholat sambil ngerokok boleh enggak Pak Ustadz? Kan ngerokok mboten madang. Ya kan ngerokok kan enggak makan itu. Ngerokok itu enggak makan, enggak minum. Terus apa itu? Menghisap. Hukumnya bagaimana itu? Tetap enggak boleh. Memasukkan sesuatu secara sengaja ke dalam tubuh ya, ke dalam tenggorokan. Dianggap makan oleh para ulama itu. Nah, takbiratul ihram itu adalah bacaan Allahu Akbar. Bukan mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan itu sebutannya raf'ul yadain. Itu hukumnya sunnah. Bedakan antara mengucapkan Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangan. Mengucapkan Allahu Akbar yang statusnya takbiratul ihram itu rukun, sementara mengangkat kedua tangan itu sunnah. Maka kalau ada orang takbir tidak mengangkat kedua tangannya, sholatnya tetap sah. Ya, ditandai saja itu dengan mengangkat kedua tangan. Dan mengangkat kedua tangan itu kalau nanti kita bahas dalam sunnah-sunnah sholat itu beragam caranya. Ada yang sejajar dengan telinga, ada yang sejajar dengan pundak, ya, ada yang sejajar dengan dada. Ada yang tidak mengangkat sama sekali. Karena nggak punya tangan, jangan dipaksa. Nggak punya tangan, diangkat, jangan dipaksa. Maka sholatnya tetap sah. Dan kapan kita mengucapkan takbir itu? Para ulama mengatakan mengangkat tangan dulu sedekap baru Allahu Akbar kabirau atau Allahu Akbar Allahumma ba'id baini. Jadi mengangkat tangan dulu. Angkat tangan gini terus sedekap Allahu Akbar. Jadi ngangkat tangannya dulu baru mengucapkan Allahu Akbar.
Itu versi dalam enggak. Itu versi yang paling sahih. Yang bareng itu versi kedua. Ya, nanti kalau jenengan cek dalam beberapa riwayat justru yang lebih sahih itu mengangkat tangan dulu, Allahu Akbar baru gitu. Ya, tapi yo bener aja. Yang penting sholat lah jenengan. Yang penting sholat ya. Kan tadi mengangkat tangan itu sunnah toh? Udah, tidak usah dibahas terlalu panjang. Insya Allah Bu, asal beriman sampai mati. Yang ketiga, qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Baginda mengatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada artinya salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. La salata itu dinafikan, tidak ada salat. Artinya tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul kitab atau Al-Fatihah. Hadis ini hadis yang sahih. Riwayat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ad-Daruqutni, maaf. Dan beliau mengatakan sanad hadis ini sahih. Nanti kalau kita cek dalam beberapa riwayat hampir sama dengan hadis ini, bunyinya hampir sama itu. Ya cuma redaksinya agak berbeda. Yang intinya menunjukkan bahwa membaca Al-Fatihah itu rukun sholat. Maka kalau sengaja ditinggalkan batal sholatnya. Sengaja ya. Bukan karena sebab masbuk. Kalau karena sebab masbuk maka dibaca semampunya. Meskipun belum selesai, kalau imam sudah rukuk, ikut rukuk bersama imam. Faham Bu? Atau mamanya jenengan baca cuma karena bacaan jenengan tartil, kemudian imam bacanya hadir lebih cepat, jenengan belum selesai, imam sudah selesai, imamnya rukuk, jenengan belum selesai, ya sudah rukuk. Al-Fatihahnya sudah dianggap sah. Ya. Termasuk kalau ada makmum masbuk, dia masbuk. Tidak mendapati sama sekali bacaan, baik Al-Fatihah maupun surat. Imam sudah rukuk, ya sudah takbiratul ihram, terus dengan takbir rukuk. Asal masih bisa rukuk bersama imam, rakaat itu dianggap sah. Nah, itu pengecualian dari hadis ini. Kenapa? Memang ada hadis yang lebih khusus yang menjelaskan persoalan makmum masbuk itu. Maka kaidah usul fikih itu penting. Kalau ada dalil yang bersifat umum, kemudian ada dalil yang bersifat khusus, maka yang diamalkan yang lebih khusus. Itu usul fikih yang bicara. Kalau orang tidak belajar usul fikih, ya dia akan pukul rata. Pokoknya nggak baca Al-Fatihah ya nggak sah. Termasuk rakaat yang tidak ada Al-Fatihahnya, ya dianggap tidak sah. Dia hanya berpedoman pada dalil umum. Padahal ada dalil yang sifatnya lebih khusus. Maka orang ngaji fikih itu wajib belajar usul fikih. Saya kata wajib. Karena itu ilmu alatnya, itu perangkat untuk memahami fikih. Kalau tidak ngerti ilmu usul fikih, jangan buka majelis fikih lah. Itu nanti jadi mufti yang menyesatkan, membingungkan masyarakat itu. Jelas Bu? Kertas ya? Pokoknya bisa rukuk bersama imam, itu sudah dianggap sah rakaat itu. Kalau posisinya masbuk, ya. Meskipun Al-Fatihahnya tertinggal terpundi. Maksudnya nggak terbaca. Ya kalau dia masbuk. Itu pengecualian karena ada hadis-hadis yang sifatnya lebih khusus. Saya ambilkan satu contoh lah, umpamanya ya. Nabi sholat maghrib, ada seorang sahabat malah pergi ke Baqi' ziarah. Nabi takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, terus Nabi itu membaca surat yang agak panjang. Surat yang agak panjang. Sahabat ini selesai dari ziarah, datang ke Masjid Nabawi, Nabi belum rukuk, masih baca surat. Terus orang ini takbiratul ihram, dia masuk ke dalam sholat, setelah itu beberapa saat Nabi itu rukuk. Kan otomatis orang ini ketika masuk dia nggak mendapati Al-Fatihah tuh. Iya kan? Tapi justru para sahabat termasuk orang ini mengatakan, saya yakin betul Nabi memperpanjang bacaannya itu
karena menunggu kami yang masbuk. Itu tandanya apa? Asal orang masbuk bisa bersama imam ruko itu sah sholatnya. Justru diperpanjang bacaan itu agar yang masbuk-masbuk ini ikut bisa nyusul gitu. Itu fungsi kenapa di rakaat pertama itu bacaannya harus lebih panjang daripada rakaat kedua. Paham? Jadi sekalipun dia tidak mendapatkan Al-Fatihah bersama imam, itu rakaat itu tetap sah. Itu pendapat mayoritas ulama. Hampir nggak ada yang berbeda dalam masalah itu. Ulama fikih ya, bukan ulama jadi-jadian. Ulama fikih yang mustahid, ya katanya yang mustahid, yang dia pendiri madhab, yang memang kaliber ilmunya itu ulama betul. Termasuk dulu yang saya ceritakan, Abu Bakrah itu. Abu Bakrah kan pernah telat. Nabi sudah rukuk, dia baru sampai pintu. Terus dia takbiratul ihram, dia rukuk. Dia berjalan dari pintu masjid itu sampai ke shaf sambil rukuk, Bu. Nah, kalau rumah jenengan di depan masjid itu bisa jenengan praktekan. Dari rumah jenengan aja. Tapi hati-hati nak rumahnya nyebrang dalan ini, hati-hati jenengan. Pas rukuk ngono kowe tabrak motor. Terus selesai sholat itu Nabi tanya, tadi siapa yang jalan sambil rukuk? Nabi tuh lihat, Bu. Nabi tuh lihat. Terus Abu Bakar mengatakan, tadi saya wahai Rasul. Nabi justru mendoakan, zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambah semangatmu. Maksudnya biar dia tidak masbuk lagi itu. Tapi Nabi nggak menyuruh dia untuk mengulangi sholatnya atau menambah rokaatnya. Itu tanda rokaat yang begitu modelnya itu sah. Yang cuma rukuk tok, apalagi sambil jalan itu kan. Memang sahabat Nabi itu dulu aneh-aneh, Bu. Wah, asli aneh-aneh itu sahabat Nabi itu. Jenengannya sekarang yang khusuk-khusuk itu. Dulu sahabat Nabi ono sing ngono kuwi. Ya sholat itu ada kok, Nabi itu ketika sujudnya lama sekali itu sahabat tuh ndongak, Nabi ngopo ini? Itu ana sahabat model ngono kuwi ana, Bu. Ngingok itu. Ternyata ada cucunya di atas punggungnya. Terus itu rukuk lagi, sujud lagi sahabat itu. Itu sahabat Nabi, Bos. Unik-unik wae. Jenengan kan boten kan, jenengan khusuk banget. Saking khusuknya turu. Saking khusuk turu wae salat itu. Tangekke kancane do rampung salam wis turu. Kebablasan yang mati no, Bu. Kemudian yang keempat, rukuk. Rukuk itu secara bahasa maknanya bungkuk. Secara bahasa itu membungkuk. Maka asal orang itu sudah membungkukkan badan, entah punggungnya rata entah tidak, itu sebenarnya dia sudah disebut rukuk. Maka mbah-mbah yang sudah boyoken itu gak usah terlalu khawatir. Pokoknya ngaji fikih sama saya itu gampang pokoknya. Anggur jenengan berusaha membungkuk lebih ongkrong-ongkrong lah tetap sah. Bu, karo mekel-nyekeli tetap sah. Asal bungkuk itu tetap sah. Tidak harus rata, itu bagi yang mampu silahkan. Yang tidak mampu jangan masakan diri tempel gelundung malah bahaya. Ya kan kalau dalam praktek idealnya kan rukuk itu punggungnya harus rata. Kepalanya melihat tempat sujud, tidak boleh dingkluk, itu kan rata. Andai ditaruh di atasnya itu nampan, itu tidak akan guling. Itu posisi ideal ketika orang rukuk. Kepala tidak boleh lebih rendah atau lebih tinggi, sejajar dengan punggung. Itu praktek ideal, tapi itu ideal. Ya nggak bisa begitu, asal bungkuk sudah sah. Jelas ya? Terus tangan diletakkan di lutut seperti mencengkeram. Jadi nggak boleh digenggam, dicengkeramkan di lutut. Ya, kalau diletakkan di bawah lutut bagaimana? Kalau terlalu rendah itu makruh nanti. Umpamanya di setengah betis, makruh itu nanti terlalu seperti orang mau yoga itu, Bu ya. Ya. Pokoknya lutut lah sebisanya. Nanti kalau diluruskan tangannya, punggungnya mesti rata, standar itu. Itu cara untuk melakukan rukuk. Dan ketika rukuk itu ada
rukun yang juga harus dipenuhi, namanya tumakninah. Tumakninah itu diam, tenang sejenak, minimal bacaan 1 kali tasbih. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi. Minimal 1 kali bacaan tasbih itu standar minimal tumakninah. Syukur-syukur bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali, tergantung selera itu. Kecuali kalau sholat jadi imam. Ya, kalau jadi makmum atau jadi sholat munfarid sendirian, ya silakan. Atau sholat sunnah, ya silakan. Itu diam sejenak, kira-kira bacaan 1 kali tasbih. Itu standar tumakninah itu ya. Bagaimana kalau ruku itu tidak ada tumakninahnya? Tidak sah. Itu yang disebut Rasul dengan nakrul ghurab. Seperti gagak yang mematuk bangkai. Baru gini udah gini. Ya baru gini sudah gini. Itu namanya nakrul ghurab. Apa? Nakrul ghurab. Gagak yang mematuk bangkai itu kan gini-gini toh. Dia matuk bangkai itu. Ya, itu dihindari. Itu sholatnya orang munafik. Maka tumakninah itu penting. Tumakninah itu bukan khusyuk, Bu ya. Khusyuk itu hati, tumakninah itu gerakan. Tenang ketika kita melakukan rukun itu tumakninah, tenang fisik. Kalau khusyuk itu hati. Hati yang tunduk takut sama Allah itu khusyuk. Rukun khusyuk itu bukan rukun sholat, tapi kalau tumakninah itu rukun. Maka Rasul pernah menegur seorang laki-laki yang sholatnya tidak tumakninah. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kata Nabi. Balik kamu sholat lagi karena kamu belum sholat. 3 kali datang disuruh lagi ngulangi Nabi itu karena belum ada tumakninahnya. Terus orang itu, saya nggak bisa sholat yang lebih bagus daripada itu tadi, wahai Rasul. Coba Anda ajarkan pada saya lah, yang sholat yang seperti apa yang diterima Allah itu. Terus Nabi mengajarkan, ditekankan betul tumakninahnya itu. Karena intinya tadi orang itu kurang tumakninah. Maka yang tenang, kalau rukuk yang tenang, iktidal yang tenang, sujud yang tenang, ada tumakninahnya itu. Kemudian yang berikutnya kelima, i'tidal. I'tidal itu berdiri tegak ba'dar ruku'. Itu definisi i'tidal dari kata i'tadala ya'tadilu i'tidalan. Fahuwa mu'tadil, lurus tegak. Ya, i'tidal itu meluruskan badan kembali ke sendi-sendinya. Ini setelah ruku' kan ditekuk. Dia berdiri tegak, itu kembali ke sendi-sendinya, lurus, tenang, baru boleh melakukan sujud. Batasannya kalimat Rabbana walakal hamdu. Minimal tumakninah ketika i'tidal itu. Rabbana walakal hamdu. Ada hadis, ini saya bacakan ya, hadis dari Abu Hurairah. La yandurullahu ila salati rajulin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Allah tidak akan melihat, tidak melihati maksudnya tidak akan memberikan pahala. Enggak akan dianggap oleh Allah. Allah tidak akan melihat salat seseorang yang tidak menegakkan punggungnya baik saat dia rukuk ataupun sujud, atau di antara rukuk dan sujudnya. Maksudnya i'tidal. Allah tidak akan melihat sholat seseorang yang tidak menegakkan punggungnya di antara rukuk dan sujudnya. Maksudnya ketika i'tidal. Maksudnya ketika jenengan i'tidal itu harus tumakninah. Tidak boleh tergesa-gesa. Jadi berdiri tegak dulu, baru kemudian takbir untuk sujud. Ya. La sholata liman la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Tidak sah sholat seseorang yang tidak menegakkan punggungnya dalam waktu ruku atau dalam posisi ruku maupun sujud. Nah ini yang kelima ya. Yang keenam, sujud. Sujud itu meletakkan kepala di atas tanah lebih tinggi daripada pantat. Kalau sejajar itu tidak sah nanti. Kalau sejajar, ada 7 anggota tubuh yang wajib ditempelkan di atas tanah ketika sujud.
Yang pertama wajah, satu wajah. Wajah itu standarnya ini apa ini? Dahi. Ini standarnya. Tidak harus hidung, tidak harus mulut. Jadi kalau dahinya udah nyentuh tanah itu sudah memenuhi syarat pertama. Yang kedua, ketiga, dua telapak tangan ini. Dua telapak tangan. Kemudian yang keempat, kelima, dua lutut. Yang keenam, ketujuh, dua ujung jari kaki. Dua ujung jari kaki. Itu 7. Yang dikatakan Rasulullah, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Saya diperintahkan Allah untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Itu maksudnya itu. Wajah, dua tangan, dua lutut, dua ujung jari kaki. Maka nanti dalam prakteknya jenengan ketika sujud, dua ujung jari itu, jari kaki ya, diusahakan ditekuk mengarah ke kiblat. Jadi enggak sekedar ditempelkan, tapi ditekuk. Jari-jarinya itu mengarah ke kiblat gitu. Diupayakan begitu. Jari-jari tangan juga mengarah ke kiblat. Diarahkan. Kalau laki-laki, posisi sikunya ini harus diangkat. Diangkat begini. Ya, menjauhi apa ini? Ketiak atau menjauhi badannya itu, dijauhkan begitu. Agak direnggangkan dari tubuhnya. Tapi kalau perempuan didekatkan ke tubuhnya, tapi tetap diangkat. Posisi sujud yang makruh itu ketika jenengan tempelkan ini siku ini ke lantai, tempelkan begini. Nah ini gaya sujudnya anjing. Dan itu dilarang oleh Rasul, tidak boleh. Jadi ketika sujud ya dalam posisi diangkat agar tidak menyerupai anjing. Dan itu juga cara untuk menghindari kemalasan. Coba jenengan ketika lagi malas itu, berat. Ya Ran? Nah posisi malas ketika sholat begitu, itu dihindari dengan melakukan gerakan yang sebaliknya, yang menolak kemalasan. Karena orang munafik itu dicirikan oleh Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat, sholatnya malas-malesan. Maka jangan sampai kita begitu. Cirinya tadi kalau malas ya taruh sikune terus ngene kan. Nah gitu. Nggih, makanya dihindari itu posisi itu. Diupayakan melawan kemalasan itu dengan gerakan tubuh. Secara fisik itu dilawan. Begitu ya, itu praktek sujud. Ya kalau gerakannya jenengan sudah paham semua lah. Nah ini tadi yang saya sebutkan. Wa umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum al-jabhati wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadaini war rukbataini war rijlain. Aku diperintahkan bersujud di atas 7 tulang, 7 anggota tubuh, yaitu di atas dahi, kemudian beliau juga mengarahkan ke hidung beliau, kalau bisa ya ke arah hidung juga. Kemudian kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Muttafaqun alaih. Tidak harus termasuk mulutnya ditempelkan ya, kecuali mulutnya lebih panjang daripada hidungnya. Kecuali ya, mulutnya lebih dawa daripada hidungnya itu kecuali. Nah, itu ditempelkan ya boleh, tapi kalau enggak ya jangan. Itu sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Kalau di situ disebutnya bangkit dari sujud. Pun ada syarat tumakninah ketika sujud, ada syarat tumakninah ketika jenengan melakukan duduk di antara dua sujud. Jadi tenang dulu duduknya. Minimal membaca apa? Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Minimal itu sekali. Kalau jenengan mau ulangi silakan, jenengan ulangi silakan. Paling tidak 1 kali itu. Terus baru sujud lagi. Sujudnya tumakninah lagi. Jelas ya? Itu rukun. Yang keberapa itu? Nah, kemudian di sini kurang ini sebenarnya, kalau ini di sini kurang ini. Ya, di sini kan langsung salam itu. Ya kan? Bangkit dari sujud terus langsung salam. Itu kurang. Ada yang belum disebutkan di situ. Apa itu? Sebelum salam apa?
tahiyat akhir itu rukun. Ya. Tahiyat akhir itu rukun atau tasyahud akhir itu rukun. Karena kalau orang tidak melakukan tasyahud akhir, dia tidak, bagaimana dia salam? Maka tambahkan di situ ya. Termasuk tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu pun standarnya itu jenengan membaca dari mulai at-tahiyatu lillah minimal sampai sholawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sholawat Ibrahimiyah jenengan tambahkan semakin sempurna, tidak apa-apa. Itu masuk daripada sunnah. Oke, setelah rampung tahiyat baru salam. Salam yang rukun itu pun salam yang pertama, salam kedua itu sunnah. Ya, salam pertama yang ke kanan itu rukun. Assalamualaikum warahmatullah. Itu rukun. Ke kirinya tidak. Maka kalau ada orang baru salam pertama terus kentut, dut begitu, sudah sah sholatnya. Ya, sholatnya sudah sah. Karena dia sudah memenuhi rukun itu, sudah salam yang pertama itu. Jelas? Kemudian yang terakhir tertib. Tertib itu urut dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu urut, tidak boleh dia acak-acak. Harus dilakukan secara urut sesuai petunjuk dan praktek sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu rukun daripada sholat. Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Cuma prakteknya bagaimana? Apakah jenengan bisa melihat Nabi sholat? Terus melihat siapa? Bisa melihat sahabat sholat? Bisa melihat tabi'in sholat? Tabi'ut tabi'in sholat? Murid yang tabi'ut tabi'in? Tidak bisa toh. Kita itu sebenarnya, ini seringkali yang kita lupakan itu ya. Kan orang gembar-gembor, udahlah kita itu kembali kepada Quran Sunnah, sudah tidak usah pakai madhab. Itu orang nggak ngerti. Kalau nggak ngerti kita kasih tahu. Bagaimana kita mempraktekkan hadis ini kalau tidak lewat para ulama? Apa bisa kita melihat langsung Rasulullah sholat? Nggak bisa. Bisa tidak kita melihat sahabat itu langsung pada sahabat saat sholat? Nggak bisa, terpaut 14 abad. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, jangankan tabi'ut tabi'in lah, ulama 4 madhab itu loh, bisa enggak? Berarti yang kita ikuti ya guru kita yang sezaman dengan kita. Yang dia punya silsilah sanad sampai gurunya, sampai sahabat, sampai Rasulullah. Berarti memang innal ulama warasatul anbiya itu benar. Maka mewarisi Rasulullah itu lewat jalurnya ulama. Kalau mau meniru sholatnya Rasulullah, ya meniru ulama. Maka jangan membuat jargon-jargon yang menyesatkan itu. Tidak perlu bermadhab, sudah langsung kepada Quran Sunnah itu. Ya kan? Itu jargon menyesatkan. Bagi orang awam itu salah. Itu jargon hanya untuk para ulama mujtahid. Yang dia bisa ijtihad. Tidak boleh ulama mujtahid ikut ulama yang lain. Dia harus ijtihad sendiri dengan Quran dan Sunnah. Tapi kalau orang awam seperti kita, ikuti ulama. Ngaji itu bil muallim wal mudarris, dengan guru, dengan mudarris. Tidak boleh ngaji itu otodidak ya. Baca sendiri tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Moga Mbak. Monggo Ibu, ada yang bertanya mungkin? Monggo silakan. Nggih. Sekarang kalau dari ini banyak sekali dari rakaat pertama untuk menuju ke rakaat kedua atau rakaat ketiga untuk menuju ke rakaat keempat. Nggih. Itu dari sujud itu langsung berdiri, itu ya Ustaz. Apa duduk dulu tumak-tumak baru berdiri? Itu yang betul yang bagaimana? Ya. Mohon niku mawon. Nggih. Kalau dari sujud kedua mau berdiri, jenengan mau duduk sejenak. Itu namanya duduk istirahat. Boleh. Bahkan sebagian menganjurkan agar tidak terlalu tergesa-gesa sholatnya.
Tapi kalau jenengan langsung berdiri juga boleh. Itu namanya duduk istirahat. Duduk istirahat. Duduk sejenak setelah sujud yang kedua sebelum berdiri. Boten. Boten. Itu duduk istirahat namanya. Tidak harus lama-lama, sampai 1 jam malah dengan bentar mawon ya. Ya berapa detik begitulah. Terus langsung berdiri lagi. Itu namanya duduk istirahat. Boleh. Boleh agar tidak terlalu tergesa-gesa. Terutama bagi yang sepuh-sepuh itu untuk apa ya? Mempersiapkan tulangnya kalau mau berdiri kan perlu persiapan itu. Ya kan? Perlu persiapan. Ya dipijit-pijit sithik. Terus ngadeg ya. Gitu, Bu ya. Baik, monggo silakan. Waduh itu. Titipan. Nggih. Saya selama kurang lebih 1 tahun kontrak dengan salah satu agensi di Surabaya untuk endorse pakaian muslimah, khimar, sepatu, dan tas. Tapi saya masih ragu dengan job tersebut. Apakah saya akan memperpanjang kontrak ini atau tidak? Kebetulan agensi yang ini ada di Surabaya. Islam melarang perempuan atau laki-laki untuk menebar pesona kecuali kepada suami dari istri. Islam mengharamkan setiap usaha kaum hawa dari pria menonjolkan sisi-sisi menarik pada diri mereka, sehingga tidak ada ruang bagi kaum hawa untuk mengkomersialkan kecantikan mereka. Mereka tidak boleh berkecimpung dalam profesi yang tidak mempekerjakan kemampuan dan keterampilan, tetapi hanya sekedar mengeksploitasi kecantikan dan kewanitaan. Mereka tidak boleh digaji karena keindahan rambut, tubuh, gaya, dan lenggak-lenggok, senyuman, wajah, pakaian, suara yang indah, dan lain-lain. Itu pertanyaan atau makalah itu? Dari sudut pandang ilmu fikih, semua itu apakah haram untuk dikomersialkan dan apakah haram hukumnya menyewa seluruh alam agama dan apakah haram hukumnya menyewa seluruh aset-aset mereka yang seperti itu. Selesai terus. Itu dia tanya, dia jawab sendiri. Udah ada jawaban dia sendiri. Pertanyaannya itu sudah mengandung jawaban dia sendiri. Itu orang bingung itu. Kan dari pertanyaan itu sudah dia jawab sendiri toh. Ya sudah noh. Ngapain ditanyakan ke saya? Oh dia sendiri udah tahu jawabannya. Iya kan? Ya, kalau dia bertanya itu satu pertanyaan to the point itu. Boleh enggak saya ngendus pakaian muslimah? Udah, nggak perlu dijawab dia sendiri. Itu model bertanya. Kalau model bertanya itu nggak seperti itu. Itu namanya dia menyodorkan opini. Makalah itu. Disertasi itu, Bu. Ya, kalau dia udah ada jawabannya ya sudah. Itu kan artinya dia sudah punya pandangan sendiri toh. Kalau sudah punya pandangan sendiri ya sudah. Itu tidak perlu dicarikan justifikasi dari ustadz itu loh. Mungkin dia ada expressing dari ustadz itu. Tidak perlu lah. Itu dia udah stres sendiri itu. Maksudnya udah ada penekanan sendiri kan. Ini saya guyon loh, jangan dianggap serius loh ya. Ya. Jadi kalau kita itu begini loh kadang-kadang itu sebenarnya kita itu sudah tahu apa yang kita lakukan itu meragukan. Tapi kenapa dilakukan? Ya. Loh kan sampai ada satu kalimat dari Rasul itu. Yang disebut dosa itu mahaka ala sodri. Sesuatu yang ganjil di dada. Ganjil, kalau ganjil kamu lakukan itu tinggalkan.
Ya artinya kalau dia ada keraguan itu berarti kan ada ganjalan di hatinya itu. Ya kenapa dia teruskan? Itu pertama. Yang kedua, dia sudah melakukan baru bertanya itu pun salah. Mestinya sebelum dia mengambil job itu dia tanya dulu. Loh enak loh dia sudah melakukan itu untuk duit bayaran terus baru tekon. Harusnya tuh ini saya ajari jenengan. Sebelum melakukan itu jenengan istifta dulu, bertanya dulu. Dari jawaban itu jenengan berangkat menuju tindakan gitu loh. Jangan melakukan sesuatu kemudian baru bertanya. Udah dilakukan kok ditanyakan itu gimana? Paham? Orang udah kerja umpamanya kerja di bank bertahun-tahun, setelah itu baru tekon. Ustadz, hukum kerja di bank itu apa? Wes puluhan tahun padahal. Itu aneh loh. Mestinya kan sebelum itu dia tanya itu. Dikaji dulu hukumnya bagaimana pandangan fikih terkait itu, baru kalau boleh dia lakukan, kalau tidak boleh dia hindari kan gitu. Nah kan model-model bertanya itu, aku kenyang bu itu dengan jamaah tuh. Kenyang, memang model jamaah itu kadang-kadang gitu. Bahkan sebagian kadang-kadang menunggu tadi justifikasi dari seorang ustadz. Sebenarnya dia sudah punya jawaban gitu loh. Dia cuma pengen ketok palu aja dari ustadz itu. Loh kan ustadz itu bilang gini ya itu. Jadi terus dipinjam lidahnya itu. Ada juga sebagiannya kadang-kadang mohon maaf ya, dia bertanya itu sebenarnya tidak untuk dirinya tapi untuk nyerang orang lain kadang-kadang. Aku paham model kayak gitu. Kadang-kadang untuk nyerang orang lain itu. Ya, itu orangnya juga makhluknya ada di sini. Kayak model-model gitu tuh saya udah hafal bu, saya tuh ngajar ngaji itu udah bertahun-tahun. Bener itu, saya udah hafal itu. Dia sebenarnya bertanya, mengatasnamakan dirinya, tapi sebenarnya dia ingin nyerang orang lain. Nah, gitu-gitu juga nanti di akhirat ada hisabnya itu. Hisab tentang motivasi bertanya itu. Termasuk ada yang model tanya itu ngetes ilmu ustadznya itu. Wah ini paling jahat ini. Ngetes ilmu ustadznya jane meyakinkan apa ora, jenggote gur sithik ngono. Itu model-model jamaah wis aneh-aneh. Oh kemarin tuh saya ditanya jamaah itu, Ustadz apa hukum poligami menurut jenengan? Lu jangan menurut saya lah, menurut Islam saya bilang gitu. Kok menurut saya halal saya bilang gitu kan? Kalau menurut Islam itu lebih adil jawabannya. Itu jamaah gue, kudu sabar dadi ustadz ibarat penggembala kambing kudune. Jenengan mboten kambing, maksudnya ibarat saya itu ibarat penggembala kambing, kudu sabar itu. Gitu Bu ya. Kesimpulan apa Bu? Bukan, jenengan menyimpulkan dari jawaban saya apa? Paham atau mboten paham? Apa? Jawaban saya apa? Itu kan jawaban dia, bukan jawaban saya. Saya nggak jawab pertanyaan dia kok. Saya mengkritisi metodologi dia bertanya. Saya nggak menjawab. Jangan menyimpulkan, saya nggak menjawab kok. Jenengan menyimpulkan dari pertanyaan dia itu. Paham ya? Nah, saya nggak menjawab pertanyaan itu karena dia sudah menjawab sendiri. Nah kan jadi ustadz memang harus cerdas. Ada sebagian pertanyaan itu yang tidak perlu dijawab. Memang iya Bu. Karena dia sudah ada jawaban sendiri. Gak perlu dijawab. Gitu ya. Nanti kalau jenengan ditanya, tadi apa jawaban Ustadz? Jenengan diunek-unek Bu. tapi guyon gitu loh, bilang gua jangan ditanggapi serius nggak tersinggung. Guyon. Ya kita doakan ayahandanya mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya. Mudah-mudahan sehat kembali seperti sedia kala. Baik. Satu lagi? Nggih. Nggih. Setelah takbiratul ihram kita tidak
Ya. Kalau udah salam itu berarti udah selesai. Maksudnya mau meneruskan ke Iya, iya. Tapi kan udah salam toh? Jadi sholat itu batasannya dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau sudah salam, maka itu nanti sholat yang berdiri sendiri, sholat yang terpisah. Maka jeda antara salam dengan sholat berikutnya itu boleh dimanfaatkan untuk makan, untuk minum, untuk ngerumpi ya, untuk ngerumpi yang baik maksudnya. Nah, makan minum tidak membatalkan wudhu. Langsung sholat, kumur-kumur boleh. Dulu kami ketika di kampus itu, memang dosen-dosen kami itu membuat ibadah tarawih itu enjoy sekali, happy sekali. Berangkat ke masjid kampus ya, karena memang sholatnya itu lama, panjang. Dari isya itu sampai setengah 12 kadang-kadang. Sholat tarawih. Berapa juz itu dalam semalam itu 8 sampai 9 juz. Memang dosen-dosen kami dulu itu membawa teko yang gede itu Bu. Itu kalau ndak isinya teh ya kopi, terus bawa kue, cemilan itu. Nanti antara 2 rakaat sholat tarawih itu jeda dulu. Makan, minum, ngeteh gitu, matanya biar itu padang lagi, sholat lagi gitu. Boleh itu boleh. Boleh ditiru. Ya boleh ditiru. Biar nikmat itu ibadahnya. Jangan tergesa-gesa. Maka disebut tarawih. Sholat yang disela-selai istirahat. Kalau sholatnya itu ngebut kayak di Jawa Timur itu 23 rakaat 7 menit itu gak tarawih itu. Itu orang ngamuk itu Bu. Ya, itu orang ngamuk itu bukan tarawih itu tidak paham itu kiainya nggak ngerti. Tarawih itu dijadi-jadi dengan istirahat. Itu malah ngebut itu. Rampung sholat gua bias ini. Wah ini itu. 7 menit Bu, 23 rakaat 7 menit toh. Kan luar biasa itu cepatnya itu. Tapi ya ndak sah. Karena nggak ada tumak ninah. Nggak ada tumak ninah. Dolin langsung alif lam mim Allahu akbar. Satu alif nun, padahal belum selesai kan nun itu, belum satu ayat itu, langsung Allahu Akbar gitu. Tarawih itu memang dijeda istirahat. Kalau ndak kuat pulang sholat sendiri di rumah. Tarawih itu sunnah, jenengan lakukan jamaah boleh, sendiri boleh. Maka ngamalkan agama itu yang enjoy saja, yang happy gitu loh. Jangan maksakan diri. Kalau memang tarawih di masjid lama, tarawih sendiri di rumah. Santai saja, wong Nabi juga tarawih di masjid cuma 3 kali kok. Setelah itu tarawih sendiri di rumah. Santai Bu. Jangan terlalu ini ya, jangan terlalu kita memaksakan diri itu, jangan. Agar Ramadan tuh nikmat, rasanya tuh nikmat. Sekali waktu jenengan tidak ke masjid, sholat tarawih bersama suami di rumah. Habis sisa pulang sholat tarawih bareng-bareng. Ngetes juga ini suami jadi imam beneran ini bisa atau enggak itu. Jebule sediwaca kulhu terus. Waduh, itu spesialis kulhu itu suami itu ya. Gitu Bu ya. Baik, cukup saya kira insyaallah ditutup. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.